Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Syifa Nordin Sani dari kelompok 9 yang beranggotakan Juan Harli Pelumbah Toruan, Kevin Hinjaya, dan Nitansa Siti Balkisha. Di sini, saya ingin memaparkan materi tentang motivasi karyawan. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti menggerakkan. Pada tahun 1990, Weiner mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi. Ia mendefinisikan motivasi sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Sedangkan pada tahun 2007, Uno mengartikan motivasi sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan, dan penghormatan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan sebuah dorongan yang berasal dari dalam diri maupun dari luar yang dapat membantu kita dalam menggapai atau mewujudkan segala sesuatu yang telah kita tentukan. Setelah mengetahui arti dari sebuah motivasi, maka motivasi juga sangat diperlukan untuk mendorong para karyawan dalam mencapai tujuannya. Menurut Surya Brata, dalam Tommy Darmawan 2007, membedakan motivasi berdasarkan sebab-sebab timbul motivasi itu sendiri dalam dua golongan, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang memang berasal dari diri individu itu sendiri. Misalnya, orang yang gemar membaca, ada yang mendorongnya untuk membaca. Dan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar individu dan berfungsi karena ada perangsang dari luar. Misalnya, orang giat belajar kalau diberitahu sebentar lagi ujian. Menurut Hamalik, komponen motivasi adalah apa yang diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi arah kelakuannya. Ada dua komponen dalam motivasi, yaitu komponen dalam dan komponen luar. Komponen dalam yaitu perubahan di dalam diri seseorang. Tidak ada yang merasa tidak puas dan ketegangan psikologis. Jadi, komponen dalam adalah kebutuhan-kebutuhan yang hendak dipuaskan. 2. Komponen luar. Komponen luar yaitu tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan Rusian membagi motivasi menjadi dua, yaitu motivasi atas dasar rangsangan dan motivasi berdasarkan munculnya motivasi. 1. Motivasi atas dasar rangsangan. Motivasi atas dasar rangsangan yang dibedakan atas motivasi kebutuhan organik dan motivasi karena darurat. Kebutuhan organik antara lain makan dan bernafas. Yang kedua, motivasi berdasarkan munculnya motivasi yang dibedakan atas motivasi bawaan dan motivasi yang dipelajari. Motivasi bawaan dibawa sejak lahir, seperti dorongan untuk belajar. Motivasi yang dipelajari, misalnya ingin pandai, maka orang harus belajar. Teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Teori ini dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara kenyataan dengan dorongan dari dalam diri. Contohnya, apabila pegawai kebutuhannya tidak terpenuhi, maka pegawai tersebut akan menunjukkan perilaku kecewa dan akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Maka akan sebaliknya, jika kebutuhan pegawai terpenuhi, maka kinerja pegawai pun akan meningkat. Abraham Maslow mengemukakan bahwa ada 5 kebutuhan manusia,
yaitu 1. Kebutuhan fisiologis. 2. Kebutuhan rasa aman. 3. Kebutuhan sosial. 4. Kebutuhan harga diri. Yang kelima, kebutuhan mengaktualisasikan diri. Teori motivasi menurut Herzberg atau teori 2 faktor. Dalam teori motivasi Herzberg ini, ada 2 faktor yang mendorong seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya, yaitu faktor hygiene atau faktor eksternal dan faktor motivator atau faktor internal. Faktor hygiene ini memotivasi pegawai untuk keluar dari rasa ketidakpuasan. Faktor ini meliputi kondisi lingkungan. Serta faktor motivator ini memotivasi karyawan untuk berusaha mencapai kepuasan. Faktor ini meliputi achievement dan pengakuan. Teori motivasi menurut McClelland atau teori kebutuhan berprestasi. Menurut teori ini, 3 kebutuhan yang dikemukakan oleh McClelland adalah kebutuhan akan berprestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Bentuk-bentuk motivasi karyawan. Yang pertama, ada motivasi positif. Motivasi ini terdiri dari 2 macam, yaitu motivasi umum dan motivasi teknis. Motivasi umum yang dimaksud adalah pemberian untuk keseluruhan atau gaji untuk semua karyawan. Sedangkan motivasi teknis adalah motivasi yang diberikan bersifat teknis atau beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai, seperti studi banding yang bertujuan untuk menggali sebanyak mungkin informasi yang didapat secara teknis, yang akan dijadikan barometer dan perbandingan yang kemudian bisa dijadikan sebuah pembaruan yang aplikatif, baik dalam rencana ke depan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang kedua, ada motivasi negatif atau motivasi yang diberikan bersifat hukuman atau sanksi pelanggaran. Memotivasi karyawan itu sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara menumbuhkan interrelasi yang baik antara pimpinan dengan karyawan dan juga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Lalu, apa hubungan motivasi karyawan dengan meningkatkan keuntungan? Mudah saja, suatu perusahaan bisa tumbuh dan berkembang karena adanya kontribusi dari karyawan juga. Lalu, bagaimana jika roda penggerak tidak diberikan minyak agar bisa bergerak dengan lancar? Pasti, roda tersebut akan sulit untuk bergerak, bukan? Seperti halnya karyawan, jika mereka tidak diberikan minyak atau motivasi, mereka akan bekerja, namun tidak akan mengeluarkan kemampuan yang mereka miliki secara maksimal untuk membangun perusahaan menjadi lebih maju lagi. Sebenarnya, masih banyak manfaat dari memotivasi karyawan selain yang tadi. Berikut manfaat motivasi karyawan. Yang pertama, meningkatkan gairah dan semangat karyawan. Yang kedua, menjadikan moral karyawan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, tercapainya kepuasan kerja. Yang keempat, produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, mempertahankan keinginan karyawan dalam bekerja. Yang keenam, mengurangi ketidakhadiran karyawan. Dan yang terakhir, mendisiplinkan karyawan. Nah, banyak juga kan manfaat dari memotivasi karyawan ini. Akan tetapi, pada kenyataannya, ada pula beberapa perusahaan yang jarang melakukan motivasi kepada karyawannya. Sehingga, pada saat perusahaan tersebut sedang dalam situasi yang buruk, para karyawan menjadi sasarannya. Padahal bisa saja karyawan seperti itu karena mereka jarang diberikan motivasi.
Akibat dari kurangnya memotivasi. Sebelumnya sudah dijelaskan, begitu banyak manfaat dari memotivasi karyawan, sehingga menurut saya pribadi, memotivasi karyawan adalah suatu kegiatan yang sangat penting untuk kehidupan perusahaan. Adapun akibat dari perusahaan yang kurang memberikan motivasi kepada karyawannya adalah yang pertama, kurangnya rasa semangat untuk bekerja. Yang kedua, karyawan hanya bekerja dikarenakan rutinitas belaka. Yang ketiga, produktivitas karyawan begitu-begitu saja, bahkan bisa saja membuat bekerja malas-malasan, serta meningkatkan absensi karyawan. Yang kelima, karyawan menjadi tidak disiplin dan bersikap semena-mena. Dari sini, kita dapat simpulkan bahwa memotivasi karyawan adalah sesuatu yang krusial karena ini bisa membuat pendapatan perusahaan meningkat atau malah membuat perusahaan menjadi merugi. Cara memotivasi karyawan. Yang pertama, melakukan pendekatan kepada karyawan. Sebagai tahap awal dalam pemberian motivasi terhadap karyawan, melakukan pendekatan terhadap karyawan sangatlah penting, karena dengan cara ini kita dapat mengetahui karakter dan kemampuan karyawan tersebut, sehingga kita dapat menentukan motivasi apa yang sesuai dengan masing-masing karyawan. Yang kedua, membuat strategi yang tepat. Membuat sebuah strategi dalam pemberian motivasi haruslah sesuai dengan karakter dan kemampuan karyawan. Hal ini bertujuan agar kita dapat memberikan dorongan dan memberikan motivasi yang tepat kepada karyawan, sehingga dapat menghasilkan perilaku dan tindakan yang merujuk pada kepuasan dan keberhasilan. Yang ketiga, memberikan arahan atau motivasi. Setelah menentukan strategi yang tepat, pada tahap ini, strategi tersebut mulai diaplikasikan dengan memberikan arahan atau motivasi yang telah disesuaikan. Selanjutnya, memberikan reward. Setiap karyawan yang berhasil mencapai target perlu diberikan penghargaan, karena dengan sebuah reward dapat menumbuhkan rasa kepuasan terhadap diri sendiri dalam pencapaiannya, dan dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam mencapai target lainnya. Sekian dari kelompok kami, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.